Oke, sahabat Elza. Nah, beliau ini eh, yang di apa? Yang disebut juru kunci di makam Pangeran Tai Ayam. Nah, kita sedikit minta ulasan tentang sejarah, mungkin asal muasal pangeran tersebut bisa berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Pak, bisa Pak ceritakan sedikit terkait masalah apa Pangeran Tai Ayam. Girigala ini seperti apa, Pak? Silsilahnya itu. Iya, kita asalnya lah ya. Dirigala ini yang nama Sultan Dirigala itu anak Sultan Muhammad Aliuddin. Berarti nama bapaknya Pangeran Girigala ini Sultan Muhammad Aliuddin. Sultan Muhammad Aliuddin. Muhammad Aliuddin. Tapi ini mohon maaf tidak ada kalau dari pemerintah Bapak cari ya. Ini dari yang berapa keturunan di tangan kami begitu Pak ya. Iya, Kena tidak masuk di dalam sejarah pemerintah nantinya gimana untuk kedepannya ya bisa menambahkan Pak ya. Itu untuk sejarah di buku itu Pak ya. Harapan kami. Dan Sultan Dirigala ini sebenarnya sama bapak sama ibu dengan Sultan Jainuddin. Jainuddin. Beliau ini terkenal Sultan Jainuddin ini ada sebab pernah menjabat di Tanjung Pura. Pernah menjabat di Tanjung Pura. Kedatangan menjabat di Tanjung Pura baru datanglah tadi yang dinamakan Syekh Al-Qadri, Syekh Habib Husin yang ada tertulis di Tanjung Pura. Itu zaman-zaman itu ya. Karena Bapak Sultan Jainuddin ini yang namanya Sultan itu tadi yang saya sebut Muhammad Aliuddin. Itu Bapak itu merintahkan buat pusat pemerintahan tahun 16 kurang lebih gitu ya. Tapi kalau di kami tepat 1628. Beliau udah ngutus anaknya Sultan Jainuddin ke Tanjung Pura buat pusat pemerintahan. Sebelum maka berapa keturunan kami masih kawin ke Tanjung Pura. Oh, berarti kerajaan di Tanjung Pura itu ada kaitannya dengan pangeran ini, Girigala ini. Ya, itu. Cuman oleh karena orang baru tumpang tindih yang menjabat ke Tanjung Pura itu diutus zaman kerajaan, orang ini mundur. Maksud itu yang mundur ini siapa Pak? Seperti tadi Sultan Dirigala ditarik oleh Ramu ini tadi, bapaknya Muhammad Aliuddin. Sebenarnya beliau itu tugasnya di Mempawah, Kerajaan Mempawah. Dia tuh asal muasalnya sebelum ke sini itu dia misal katakanlah lahirnya itu di mana Pak dia ini sebenarnya? Ini ya kalau saya tadi dah bicara sama uyuk saya Pak ya. Uyuk saya ngomong kena sambung lidah Raden Tapakai saya, Raden Anggon itu bapak saya. Jadi itu dititipkan saya tak jumpa uyuk teh. Saya masih jumpa kai saya. Jadi kai saya yang nyampaikan ke saya. Jadi Pangeran Girigala ini dia lahirnya itu atau asalnya itu di negeri mana dia Pak? Ini orang Tigi ini lahirnya masih di Indralaya. India atau memang di sini? Memang di sini Indralaya, kerajaan. Memang berarti dia ini sebenarnya lahirnya di sini. Lahirnya sini. Tapi asal muasal misal mungkin bapaknya atau kakeknya atau datuknya itu berasalnya dari negeri mana nih? Kan ada sebagian tuh mengklaim menganggap bahwa Pangeran Girigala ini adalah dari kerajaan misalnya di Brunei sana misalnya. Iya betul. Itu gimana Pak silsilahnya itu? Ini sebenarnya maka tadi ya orang yang mau cari nama pertama dari Brunei. Saya sih tidak menjamin bahwa siapa yang salah atau kena begitu Juga Malaysia, Arab Saudi pun pernah datang. Malaysia sama Arab Saudi pernah ke sini juga. Brunei pun pernah datang. Permasalahkan hal ini. Sedangkan jawaban kami Kabupaten Ketapang ini sementara diakui pemerintah Ketapang saya ini yang Sultan Muhammad Aliuddin ini bapak orang tiga ini Sultan Dirigala, Sultan Jainuddin, Sultan itu tidak salah tuh ada satu lagi ya, 3 anaknya beliau tuh. Anak dari Sultan Muhammad Aliuddin. Dari Sultan Muhammad Aliuddin. Muhammad Aliuddin.
Itu. Jadi yang pengakuan orang kerajaan zaman uyuk saya teh, orang ini kak maka kenapa dia sebut kerajaan tadi menjadi Indralaya. Nah, alasan orang kerajaan zaman uyuk saya itu masih nemu itu ketiga kalinya harus hampir sama seperti nama kerajaan. Pernah di menjabat begitu, Bah. Jadi menjabat kerajaan di Tanjung Pura. Enggak, bukan kalau bapaknya enggak. Oh, bapaknya enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Karena bapaknya itu datang dari India, baru pindah lagi ke Tasikmalaya, ke Tusidak ini di Jawa. Tasikmalaya. Ya. Iya. Baru dimuat kerajaan itu zaman Indralaya. Indralaya di ini Sande. Di Sande ini. Pak. Itu, kalau kan Bapak kan nyebut kerajaan nih, kira-kira masih ada bekas tapak tilas enggak tentang terkait di mana posisi kerajaan itu? Untuk sementara ini deh. Nah, sekarang ini kan seolah untuk bekas-bekas bekasnya deh. Rajanya di sebelah mana kalau di sana itu? Kalau bekas rajanya deh, pasam enggak ujung jambatan yang seberang sana itu bekas kerajaannya. Bekas kerajaan. Bekas kerajaan. Jadi sewaktu 82 disahkan oleh pemerintah Pontianak maupun Ketapang itu termasuk 82 kan baru kan, itu menemukan berapa macam bukti retimba, maka diakui Ketapang bahwa itulah yang bekas kerajaannya. Karena yang tiang ini bakat orang ya menara. Itu memang disahkan retimba. Kalau bukan rumah orang penting, tidak ada model gitu, bah maksud itu alat-alat yang dah rubuh tapi. Karena disusul waktu itu dari mahasiswa Fakultas Pontianak juga menyelidiknya, bah ya. Nah itu membuktikan benar kata bah janji. Kalau ini Pak bapaknya dari Pangeran Girigala ini, dia tuh berasalnya dari keturunan mana dia tuh? Yang sepengetahuan Bapak tuh. Apakah memang dari Hindia ke Tasikmalaya ke sini atau gimana dia tuh? Memang kalau itulah saya bilang pun berapa kali ya seandainya Mbak ya, saya takut melenceng dari dongeng orang tu begitu ya. Nah itu mah cuma ceritanya itu kalau orang tu saya 3 tadi mengaku itu kena dapat informasi itu dia pernah kerja di kerajaan begitu Bayu. Kerajaan sebenarnya dulu di tahun 38 kerajaan masih ada bekas dan masih ada istilah itu bah. Nah, itu cuma ya kaisa Raden Tapa waktu masih itu diangkat zaman datangnya terakhir Jepang tidak Belanda dulu deh. Nah, disitulah Sande tidak ada orang yang diam lagi di kampung untuk menyelamatkan itu barang. Maksud itu kalau kehujanan mudah benar buruk begitulah alasan saya bah. Saya pun ikut lari waktu itu daripada jadi korban misalnya orang-orang yang jahat begitu bah ya. Lalu tidak salah hampir 17 tahun tidak diasuh lagi. Itu Pak terkait Pangeran Girigala ini ibunya sendiri itu siapa tuh? Nah ini sebenarnya ibunya kan ini sekarang kan bapak ibunya kan ada makam di atas tuh. Muhammad Aliuddin itu mutlak itu ada dengan sebenarnya bapak dia umak dia ratu bungkuknya Bayu. Dulu pernah tertulis di baju orang TGRI anak sekolah ya betul. Pernah tertulis di situ. Sampai sekarang kena panjang tadi namanya saya tidak ingat. Tapi bungkungnya masih ratu. Tapi orang PGRI kupikir gini guru masih tahu. Macam Pak Ditiro kepala sekolah PGRI kan Pak ya tidak salah di Seberang bah. Nah itulah ceritanya. Itu ibunya mamaknya si Pangeran Girigala ini sama juga berasal dari India atau memang biasa kan ada sebagian istri-istri raja ini biasa kan ada yang dari misal contoh kerajaan Mempawah istrinya dia nikah tuh dengan dulu katakanlah sekarang nih dengan suku Dayak segala macam itu kalau si ibunya Pangeran Girigala ini dia memang berasal dari mana dia Pak? Nah ini saya pun kagum benang ya. Tentunya itu kalau kurang-kurang orang tuh ngomong banyak bah misalnya bah ya tidak nyambung ke arah lain saya pun hampir tidak bisa ketemu bah. Asal beliau ini bah ya mohon maaf ya sebenarnya. Karena kedatangan orang sini yang memegang Tanjung Pura
Indralaya itu yang banyaknya dari Sulawesi. Oh, dari Sulawesi. Orangnya bah sampai bisa diwakili oleh Sultan Muhammad Aliuddin tadi itu Sulawesi. Ini Pak, kami kan biasa nanya juga dengan sebagian masyarakat nih. Iya, iya. Menurut masyarakat yang pernah kami diskusikan ini, iya, iya. Betulkah Pak, Pangeran Dirigala ini salah satu pangeran yang begitu sakti? Sepengetahuan Bapak, saktinya itu kayak gimana dia? Sebelum begini Bayu, ini pernah juga kesaktian itu pun oleh orang nenek moyang saya pun sebenarnya bicaranya tentang itu aja. Maka kalau enggak Kabupaten Ketapang atau Pontianak ini, maka diganti namanya itu kena sumpahnya tadi seluar dari teh ayam di pantang nyumpah, begitu aja lah. Kalau ketinggian ilmunya Pak. Jadi, maksudnya gimana Pak? Maksudnya kalau misalnya kita jangan kau nanti aku sumpah jadi batu, sebentar jadi batu. Begitulah. Maka gelaran bahasa dia itu kalau dia nyumpah cuma tai ayam, luar dari situ tidak berani. Oh, berarti sakit hati. Iya, itu. Saking saktinya dia itu dia tidak boleh nyumpah orang tuh, misal kau jadi batu, akhirnya dilampiaskan itu tai ayam. Tai ayam begitu. Maka menjadilah sebutan pangeran tai ayam. Masalnya nantian Bayu. Memang kalau enggak sakti sih itu sih payah ngomong lah ya. Nenek moyang zaman dulu apalagi. Itulah ceritanya, maka menjadi pangeran tai ayam. Pangeran tai ayam. Ini kan ada dari Arab Saudi kira 17 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kena dipunda izin sama saya. Ada bikin film, kalau tidak salah ada di HP timbul, itu dari Arab Saudi, buat film malah pun jelas di HP biak tuh, aku nih cuma melihat, makanya tuh Pak. Itu kalau Bapak lihat versinya dari Arab Saudi itu sesuai dengan yang Bapak ini enggak, Bapak ketahui enggak? Kira tujuannya apa maksudnya? Dari cerita dari versinya Arab Saudi ini, itu pas enggak ceritanya? Ada sebenarnya begini, pernah Arab Saudi mencari keluarga dia, dalam HP dia di Arab Saudi dimanapun ada meninggal di Indralaya. Tapi sekarang ini bapak sendiri dari bapak saya pun tidak pernah temukan sejarah yang asli meninggalnya di Indralaya. Si Habib tadi bilangnya Pak, kan ada tidak salah teh yang asli dah diam Pontianak orang Arab, sampai datang ke rumah saya ini pakai mobil. Pak itu apa namanya, kita dengan khusus Pangeran Dirigala nih. Iya. Pangeran Dirigala sendiri meninggal tuh apakah sakit atau gimana dia tuh? Enggak mah, nang soal itu ya. Kalau enggak sakit itu informasi mah sakit ya. Beliau ini maka meninggalkan mengganti jabat oleh ramunya tadi Sultan Muhammad Aliuddin. Kena beli anak-anak ini kak maka pulang ke istana atau sande ini, beliau tuh meninggal dulu bapaknya kan begitu. Oleh amanah beliau itu orang kerajaan harus kembalikan anak ini ke tempat dia asal. Maka dua anak ini meninggalnya di sana, matinya nanti. Soalnya sebelum mati maksudnya dah balik ke kerajaan yang Indralaya. Yang dimaksud Indralaya ini kerajaannya yang berada di Sanda ini kan? Iya betul. Indralaya. Berarti dulu tuh di Sanda ini kerajaannya bernama Indralaya. Indralaya itu. Yang rajanya tuh apakah Pangeran Dirigala atau bapaknya? Itu bapaknya. Bapaknya si asli. Pangeran Dirigala ini. Pendiri itu bapaknya. Pembuat kerajaan itu bapaknya Sultan Muhammad Aliuddin. Itu. Maka yang ada ini yang diangkat pemerintah anaknya. Namanya banyak. Seperti tadi Sultan Jainuddin. Dirigala itu juga anak dia. Tapi anak yang tertutup informasi begitu. Dirigala ini sebenarnya sudah tugas ke Mempawah. Di kerajaan di Mempawah. Di kerajaan di Mempawah. Itu. Kena ada hubungan dengan Indrawati, jadi istrinya itu sebabkan mengikut kerajaan Indralaya. Jadilah dengan Sultan Jainuddin. Itu istrinya Sultan Jainuddin ada dua. Itu yang membuktikan untuk punya artisi ada barang itu banyak itu. Macam ini keturang timbang. Kalau adat Ketapang ini pada umumnya sande ini semuanya pakai dengan bapak ada di rumahnya. Misalnya banyak tadi timbang. Bapak masih ada nyimpan tentang apa?
sejarah-sejarah itu tuh masih ada, masih nyimpan gitu. Masih nyimpan keturang yang timbang orang mandi bunting apa tuh ya misalnya Bayu. Masih nyimpan. Masih itu dari kerajaan Uyuk saya dapatkan itu. Cuma sebenarnya separuh sih make itu barang Bayu, separuh dah. Ini ajaran ini yang make lalu sampai sekarang ada aliran dari Hindu begitu Bayu. Oleh karena bapak saya tadi ada arah ke situ pemikirannya, lalu termasuknya di sepele begitu Bayu, bukan barang punya arti begitu. Menurut ini bapak zaman tuh, ini bah, zaman itu masih yang pakai timbang-timbang itu masih dipengaruhi budaya-budaya Hindu. Indah maksud itu kan kalau zaman baru ini kan kurang begitu Bayu, percayanya begitu bah. Tapi alhamdulillah masih sekitar 60% itu barang dipakai orang. Untuk lokal sande lah ya. Itu 40% sih ada. Daripada pakai timbang adat kampung, karena bukan apa, kalau Indralaya ini pertahanannya hidup di kandung adat, mati kandung tanah. Lalu kami orang dari bekas orang kerajaan ini ada dapat make banang. Itu jam. Kalau yang ada make, kalau bunting 7 bulan mandi bunting begitu bah. Mohon maaf itu jalan make gitu bah. Ketapang pun sama juga kan kadang-kadang itu. Jadi kita sambung sedikit Pak. Istrinya Muhammad Aliuddin ini ya, dua orang yang di makam tuh Nyai Kendi sama Indrawati itu kan? Itu istri Jainuddin. Ya, istri Jainuddin tuh? Iya, Sultan Jainuddin. Sultan Jainuddin tuh siapanya Pangeran Girigala tuh? Itu adik-beradik. Oh, adik-beradik. Yang tertua Dirigala. Yang tertua Girigala. Girigala. Baru Sultan Jainuddin. Sultan Jainuddin. Yang ketiganya? Ini sebenarnya sejarah ini yang ketiga ini Bayu. Saya dengar ada di Tanjung Pura. Oh, satunya tuh ada di Tanjung Pura. Ada di Tanjung Pura. Karena bukan apa, kuburnya pun tidak di sana. Oh, kuburnya tidak di sini, di sana. Ada. Kemungkinan ada di sana ada kuburan yang adik-beradik dari Pangeran Girigala ini. Ada ya. Ada orang Tanjung Pura pun pernah kami konfirmasi pernah bertemu. Kadang-kadang disatukan di Pontianak Bayu, karena permasalahan disatukan tiap tahun. Ceritanya ini tumpang tindih. Tiap kerajaan ini, tiap makam ini. Ada daerah luar ada juga mengatakan kalau daerah provinsi lain Bayu, macam di provinsi ini Kalimantan Selatan ya. Itu. Jadi kita kan udah 5 provinsi kan. Ada juga Jainuddin. Itu sampai orang sana datang menyatukan diri, kami itu di Kalbar, Pontianak kan begitu. Alasan sih sepele mas sebenarnya, maka tidak pemerintah pun sekarang berhenti ngomong. Maksud itu kali jakah karang-karang begitu. Jadi alasan saya dari Ketapang ini cuma semacam kalau baru nih Pak, kalau orang itu ditugaskan paling bawah, biarpun dipindah, di nama masih ada. Ini saya takutkan. Jadi permasalahan ini jangan dipanjangkan. Lalu saya yang menang. Kuncinya saya punya sejarah. Misalnya Bayu, Pangeran Teh Ayam. Kalau yang punya tadi buat Pangeran Teh Ayam, sejarahnya mana? Disitulah Sande menang, begitu Bayu. Itu jadi tiap tahun bulanang kita ditemukan. Ini pusatnya kantor sejarah ini sementara ini kan duduk di Samarinda ya. Samarinda iya betul. Ya. Itu. Samarinda wilayah kerja Kalimantan. Iya betul. Tentang sejarah. Itu di Samarinda pusat wilayah kerja Kalimantan. Cuma yang paling rame petugasnya Kalimantan Barat. Kalau tidak salah sekitar 63 orang. 63 orang. Untuk provinsi lain paling banyak 70. Paling banyak 70 provinsi lain. Tapi yang paling banyak Kalimantan Barat. Itu Pak terkait tentang apa? Nyai Kendi sama Nyai Indrawati. Itu persisnya tuh asalnya ini Nyai Kendi ini dari mana dia Pak? Dia asli orang Dayak Batu Lapis. Orang Dayak Batu Lapis yang dijadikan istri Jainuddin. Sultan Jainuddin. Kalau yang
Indrawati ini dari kerajaan Mempawah. dari kerajaan Mempawah. Dalam sejarah kami itu anak penembahan. Anak penembahan. Penembahan dibawa di Mempawah begitu Bayu. Ini siapa tahu Sultan Muhammad Aliuddin ini apakah kawan ini yang ada siap atau keluarga di mana-mana pun tukar-tukar tugas anak keturunannya bah. Nah itu. Jadi itu yang disebut anak tadi istri Zainuddin ya. Untuk sementara saya garis miringnya istri Muhammad Aliuddin saya sementara ngaku. Tapi insyaallah kalau Bapak mau informasi nantinya saya nanti ambilkan di sejarahnya di PGRI begitu Pak ya, Pak Cik Diktiro. Supaya nyambung Pak ya, kalau suami tidak punya istri kan tidak ada cerita Pak ya. Itu bayangan gitu dak. Sebenarnya apa hubungannya di Tanjung Pura itu, tapi bukan di lingkungan makam, disebut juga Pangeran Tai Ayam. Hubungannya apa dengan di sini? Jadi Pak, apakah sama? Jadi gini Pak, di Tanjung Pura tuh dia kan ada macam kayak apa namanya? Petilasan tuh ngaluat dengan makam raja. Tapi beliau yang disebut Pangeran Tai Ayam itu agak masuk ke kampung. Jadi gini Pak, di sana tuh ada juga makam yang bernama Pangeran Tai Ayam juga. Apakah di sini kan ada hubungannya enggak makam Pangeran Tai Ayam di sini dengan yang di sana tuh? Apakah salah satu adik-beradik itu gitu Pak? Tapi ada Pak, kalau secara pribadi saya ini kan sering mujakarah dengan orang Tanjung Pura Pak ya, penunggu itu. Saya mohon minta penjelasan dah berapa puluh tahun ini kan, dari tahun berapa saya 2016. Malah itu Pak, maksudnya bujur gak kata beliau nih, memang ada enggak sejarahan. Tapi ku dengar dari asli pemegang kunci ini, juru kunci ini tidak memakai begitu alasan dia. Karena yang saya cari ini jangan saya disalahkan. Saya ini kan misalnya pemerintah misalnya karang lah boleh secara tulis, tapi kalau saya ini dari lidah nenek moyang yang pernah kerja di kerajaan. Sebenarnya Pangeran Tai Ayam ini kalau di kerajaan Muhammad Sultan Zainuddin itu sebelum ada anak Muhammad Aliuddin seperti Zainuddin pun Pangeran Tai Ayam udah bekerja seolah mah. Udah di kerajaan sama datuk kerajaan itu. Kalau zaman kai saya ke nomor 4 Uyuk Baya itu beliau itu yang nama datuk kerajaan tadi cuma buka katup pintu kerajaan Mbah. Namun di luar di dalam tidak ada hak di dalam kerajaan. Berarti macam apa namanya penjaga lah. Penjaga pintu. Tapi kalau pangeran itu janganlah tolong jak, sebenarnya itulah yang kami permasalahkan Pak ya. Yang nama ini kira dapat biarpun tidak mutlak tertulis itu jangan tertulis, maksud Mbak jangan diakui. Berarti di sana tuh yang kalau kita bandingkan di Sandai dengan yang di sana tuh kalau kita bandingkan yang benarnya ada di Sandai sini. Di sini yang kami tidak ngaku, yang ini yang dari Arab pun tidak ngaku kami. Seperti ini Mbak Syekh tadi, Syekh Al-Qadri, Syekh Habib Husin, Sandai Bayu. Ini yang Syekh saya tertulis ini termasuk semati hidup dengan Sultan Muhammad Aliuddin. Termasuk pertahanan kerajaan. Itu. Ini Pak, Pangeran Girigala ini berarti dia tidak menganut kepercayaan Hindu berarti ya? Ada, mudah lepas. Berarti dia memang mutlak beragama Islam dia. Islam. Maka tadi di alasan laporan pun ini kan ada kata Melayu begitu Bayu. Itu bahasanya kan begitu ya. Jadi kalau bahasa Melayu ini kan bukan orang itu kan maksudnya. Kena Pak Gusti Kamboja pun berapa ngomong saya berapa kali, saya ini takut beliau tuh pembulak begitu Bayu. Jadi yang saya ini matan keberapa, jadi beliau jawab sampai sehari ini pun matan ketiga. Gusti Kamboja. Matan kedua. Tapi kenapa dari Ketapang baru tup ke matan sana? Kena matan sana Indu dulu. Saya ini datangin dua.
datangnya Hindu ke Sande ini keluarnya dari Matan asli nun. Maka Sungai Matan tadi berseberangan Hindu dengan makamnya nan. Perhatikan benar tak ya? Nah itu. Jadi datang pun Hindu kalaupun ada di sini. Apa yang kami ragukan Muhammad Aliuddin apa pun masih Hindu sewaktu datang. Belum Islam dulu. Yang udah Syekh datang anaknya dah besaram. Yang seperti Sultan Jainuddin itu dengan rahmat Tuhan menurut informasi di Tanjung Puru Sultan Jainuddin menjadi Syekh kedatangan guru dari Arab Saudi berapa puluh tahun begitulah. Maka beliau dikenalkan oleh pemerintah. Terkenal jadi maksud ya. Jadi sebenarnya beliau ini tidak sembarang Syekh udahan. Oh berarti awalnya mereka ini memang beragama Hindu gitu. Hindu. Karena bukan apa, waktu kami jaga kerajaan berapa kali pun uyuk saya ataupun kai saya di kerajaan pernah duduk artinya, tidak ada yang bisa mendapat ngawinkan. Ngawin orang kerajaan, Bah. Nah, boleh kawin suatu itu udah ke Tanjung Puru. Ke Tanjung Puru kawinan. Zaman kai uyuk saya pun. Jadi Sande ini belum ada mampu kan ngawinkan orang suatu zaman itu Bayu. Nah itu. Mohon maaf kalau pun lebih kurang. Ini saya pendengaran dari sambung lidah Bayu. Dari keturunan orang Indralaya itu Bah. Jadi Indralaya itu memang berada di Sanda ya? Sanda itu Bah. Maka orang Arab Saudi Brunei pun kalau disebut di Indralaya ketemu nyetem. Dia apabila Sande dapat Indralaya dapat. Maksud dia mah alasan saya waktu itu kan orang Brunei mah. Bapak sampai mendapatkan kerajaan Indralaya dari mana? Namanya di Sande. Alasan sikit jadi. Karena di Sande katanya. Dia ada orang Arab Saudi pun cari begitu Pak. Nah, ini kan mengatakan Habib dari keluarga dia namanya dari aliran Habib ada pemakam di Indralaya. Tapi di kami satu kata pun tidak ada sejarah timbul. Bahwa yang dari Habib Arab Saudi itu ada memakam di sini, Bah. Udah ada, saya tidak berani bulak, Bah, sebenarnya. Tapi sekarang orang kerajaan yang memakam di Nate ini dari tahun 1294 tahun udah ada kuburnya. Yang di mana tuh? Yang di makam gitu nih. Yang di sini? Jadi udah orang kerajaan Muhammad Aliuddin. Jadi 1294. Sekarang masih tertulis Arab nah. Kalau cuma aku tadi lupa Bayu sebenarnya nanti dipotong. Saya takut hilang. Benda itu barangnya dari belian bukan batu. Yang mana itu Pak? Di bawah nah, tidak masuk dalam kolongan situs. Oh, itu tuh kuburan apa tuh? Punya siapa tuh? Nah itu, akhirnya yang madu menyebutkan itu anak Khalifah ada tulisan itu Arab Gundul masih sekarang utuh. Udah bawah atas inang yang anehnya itu sampai sekarang itu beliannya tidak bagus kinang. Tapi tang tulisan sampai sekarang selamat. Tulisannya masih bisa dibaca orang. Bisa Bapak dibaca. sih memang tidak bisa bacanya, Bah. Tadi Bapak. Lupa gak aku bawa membuktikan. Apa jadi barang-barang peninggalan dari Indralaya itu yang masih utuh apa aja Pak? Bisa ada berapa jenis? Sebenarnya tinggal 3 benang. Iya. Yang tadi saya bilangkan itu timbang itu dari kerajaan kan. Berbentuk itu terbuat dari kayu semua. Kayu semua. Cuma kayu ini keyakinan tadi yang yakin Bayu. Iya. Kadang-kadang kalau disakit tuh ngesek mah usah nibak ngambil kesek numpang mesti air mbak. Itu kalau di dalam ketekai saya itu aliran dia kalau ni ngasih nang. Jadi kepercayaan manusia Sande ni yang tiagi nang kebenda nambah. Malah pun di pemula sama ini kayu. Ndak di kami ngasih, kami pakai air mah rendap kayu ambil sikit buat obat. Di kami nang separuh yakin mbak artinya. Cuma jangan jak pelantaran kayu maksud kaminan. Kami selalu itu Bah. Selain itu Pak apa yang masih dan juga ada kedua macamnya ya. Jadi teh dalam
tembaga namanya ya bahan. Talam tembaga tuh biasa untuk apa nih Pak di zaman raja itu? Itulah kalau zaman Kai saya ngomong itu kalau orang yang untuk makan raja khusus rajinan. Oh, jadi talam tuh memang untuk kalau kita sekarang tuh piring atau pinggan lah. Iya betul lah. Talam kan untuk raja. Untuk raja. Di satu talam itu kan kalau baru nih talam tuh pompat. Misalnya itu makat ini dah banyak itu. Jadi kurang lebih sekitar 60 cm. Lebarnya banyak. Cuma kan talam ini buntar kan. Dengan kakinya sekarang masih utuh. Kalau bapak saya masih hidup, dia masih pakai talamnya makat nan. Bapak saya itu kan selain talam tuh apa Pak? Kanyem ketiganya teh batu yang nyente. Batu apa tuh Pak? Batu pemandiin Tuan Putri kata. Batu pemandian tuh itu kalau di zaman itu tuh digunakan untuk apa nih Pak? Mandiin, alas dimandi. Oh, alas dimandi. Ada duduk. Berapa sejarah pun ngetikan itu pemandiin tempat mandi kan bayu duduk. Batunya warna apa Pak? Sebenarnya batunya santai memanang. Kalau dikatakan batu keras ada juga kan bayu. Modelnya nah. Tapi bahannya saya lihat model sama mesat nambah. Mesan kita di atas mah. Kan mesan kita kan batu. Modelnya bahannya benar. Jadi cuma 3 macam yang ada ini tapi di tangan keluarga. Selain itu tidak ada lagi ketemu Pak ya? Tidak amnang buat mula mah. Zaman bapak, zaman kai saya, itulah. Kai saya aja berapa puluh tahun tinggal ke rumah di Sorong gara-gara kedatangan orang itu bayu. Memang kai saya sih udah di kerajaan, masih di kerajaan itu. Karena kerajaan ini tentu dulu dari Japak Madinan yang apa keturang menunjukkan diri masalah itu jalan. Memang dulu kerajaan. Dulu kerajaan itu Jepang. Siapa tuh Pak? Itu orang yang terkaya ketuyuk saya Orang terkaya. Jadi mengongkos kerajaan tuh sejak masih diari dia. Itu maka dinamai saudagar. Tapi namanya asli enggak tahu ya? Ada saja nam. Saya terus terang mah. Yang kaya-kaya itu sebutannya tetap saudagar. Kalau zaman nenek moyang dia saudagar Anum. Itu dia lah. Perempuan itu laki-laki Pak? Laki. Karena orang ini macam uyuk saya dengan kai saya itu, kai saya tak berapa tahun sempat duduk di kerajaan, artinya bayu sebelum Jepang datang masih sempat. Kalau uyuk sih Raden Resid namanya, kalau kai ini Raden Tapa. Raden Tapa kai saya. Barok bapak saya Raden Anggon. Perintahan orang kebudayaan, saya ini 2-3 tangkapan di Kereju tidak bisa kan. Ada SK dari pemerintah. Jadi maksud itu ada kerja lain, maksud jangan ada. Lalu saya ngambil inisiatif, orang Ketapang pun nyuruhnya bagian. Sebenarnya kalau yang ke urusan kebudayaan Raden Amiril. Iya, Kalau Amiril ini saya makai nikahkan orang tanda tangannya. Raden nih saya ambil tungkuk kalau dia sebab. Bapak nih yang ke berapanya dari yang saya yang paling yang tertua. Yang ke berapa nih? Ke pertama anak. Enggak, yang dari kerajaan. Dari kerajaan itu Bapak di keturunan yang ke berapa? Susunannya deh. Susunannya. Ini sih mohon maaf nak kalau cerita kai saya ini udah jatuh ke 13. Oh, udah ke 13. Masih ingat Pak dari kai Bapak itu siapa pas langsung ke Bapak tuh? Ada Yang ingat Bapak dari mana aja? Saya ini kan saya dah Raden Anggon bapak saya kan. Dari Bapak siapa? Barok saya itu tidak. Dari Bapak. Ya, Barok Raden Anggon bapak saya. Kai saya Raden Taba. Uyuk saya Raden Resid. Ini orang yang dah kedua, tiga ini kan dah biasa di kerajaan. Ada satu ini pindah ke Pulau Manega sampai sekarang kami tidak tahu. Itu Raden apa Pak? Itu Raden Gaam. Di Pulau Sambu ada dengaran. Pulau Sambu. Daerah mana itu Pak? Saya cuma tahu nyebut mah. Engan. Daerah Karimata. Gitu enan. Di situ kubur beliau nih. Bapak yang disebut Pangeran Samudra itu, bukan? Bapak Raden Resin teh. Kalau di Senun ada mendesain teh. Cuma saya lupa teh. Pangeran Samudra gini teh Raden. Yang di Karimata. Yang di Karimata tuh ada makam tuh namanya Pangeran Samudra.
Itu kecuali Jalaran Senunamnan. Mungkin bisa jadi. Itu jadi yang disebut ini yang lari ke Pulau Sambu ini bapak ini Raden Resin. Raden Resin ini anaknya Raden Tapa. Raden Tapa ini anaknya Raden Anggon. Baru sayu tembian banyak. Jadi jauh di bawah pada ketemu anak. Jadi sekitar 6 kurang lebih lah anaknya. Mohon maaf sebenarnya. Bapak anaknya ada berapa? Sekarang ada 4. Ada 4 orang. Yang paling tua umur berapa? 24 barunya. Baru 24. 24 yang paling tua tuh? Iya, yang paling tua. Bisa tak kira-kira mengisahkan nanti ke anak cucu dia? Laki atau perempuan Pak? Laki. Oh, laki. Laki. Tapi sekarang sih kalaupun pendapat mau belot di pemerintah, dia kan ambil aliran tidak. Jadi saya tuduh teh belot, Pak. Bayangkan amin ketua Pedanka Sande ini kena kerjasama dengan saya waktu itu, ketua Pedanka kan, Pak itu dah pindah ke Tapang. Lupaku. Kerjasama kami petugas di masjid, lalu cerita saya diangkat ni, Pak. Saya 13 tahun jadi Hatib Bilal, Pak. Mohon maaf berarti Bayu di masjid ya. Nah, jadi sama kerja sama beliau tadi itu. Nah, jadi maka sampai saya sekarang yang dekat orang kebudayaan di Ketapang, semuanya pun Bapak ini tahu, Pak Hermansyah, Pak Faisal sekarang masih kan, Pak Faisal ini kan masih ditugas kan, Pak Hermansyah Kampung Kaum itu. Nah, jadi gara-gara beliau sebenarnya saya boleh, Pak, yang ceritain sebab boleh saya tidak bisa banyak dapat sejarah. Bapak saya bukan rasa tidak memungkinkan umur sekian ditinggal, cuma dah tinggi cuma agi sehat banang. Lalu dah sempat nanya mana buku, Pak, seolahnya namanya kali ada megang sejarah dicari tidak ketemuan. Itu baca ceritanya lalu kasih sedikit ni mah anak ni bapak ni itu. Jadi bapak ini mendapatkan silsilah ini memang dari mulut kainya bapak ya? Iya, itu separohnya dari Sian. Dan ada kawan-kawan kai saya waktu 10 tahun 2016 masih hidup waktu itu sampai ngajar 17-18 di situ dapat saya. Namanya Pak Arpan. Jadi waktu itu umur beliau itu 96 tahun. Jadi Dudi dari kai saya meninggal, Pak. Dengan rahmat saya nyambung cerita. Bapak dengan Pangeran Girigala ini berarti satu aliran sedarahnya atau gimana? Kalau menurut silsilahnya? Kalau memang ini ujuk saya ngomong, maka orang Sande pun mengaku yang ada hak di kerajaan ini banyak nenek moyang ngomongkan cuma aliran kami. Tapi cuma itu aja lah kalimatnya banyak. Berarti memang kemungkinan karena memang diakui mungkin bapak itu mungkin secara tidak langsung mungkin dari aliran darahnya dari Pangeran Aliuddin sampai ke Pangeran Girigala itu mungkin. Itulah sebenarnya saya pun dah enggak gitu. Yang kata nenek moyang sih memang dari kerajaan asli orang kerajaan kan Bayu aliran itu. Apakah hubungannya dengan Muhammad Aliuddin ini kita tidak tahu gak Bayu itu Bah. Karena saya baru nih omong bahasa baru nih Raden itu sebenarnya zaman raja itu anak lelaki namanya Raden. Kan begitu Bayu? Nah sebenarnya kalau didengar gini saya anak raja kan. Nah itu intinya. Maka perempuan itu Tuan Putri Raja manggil Mbak deh. Nah itu sebenarnya cuma saya tidak berani sejauh begitu Bang. Berarti nama bapak ini memang Raden. Raden saya. Di KTP pun Raden. Raden semua Ketapang. Memang Raden. Memang itu. Kalaupun ada di pun gambar saya dengan sejarah saya pun di Gusti Kamboja Bah. Di rumah beliau pun ada. Jadi saya sering tidur di situ Bayu. Itu satu turunan itu. Berarti memang kemungkinan bapak ini memang ada aliran darahnya itu dengan Pangeran Girigala itu. Barangkali itu saya pun tidak berani ngaku. Mungkin sayangnya dulu tuh bapak tuh tidak tidak menanyakan secara detail dengan Uyut dengan itulah nak yang rasa-rasanya sejauh ini itu tidak mungkin sejarah ini terbongkar begitu kan. Karena zaman baru ini mah terbongkar mah. Zaman Uyut kai saya jauh kan baru tahun berapa kita ini dibuka sejarah tidak dibongkar dibangun itu jalan.
Jadi Kai dengan Uyu ini tidak menduga kesudahnya akhir gini begitu Pak ya. Itu jadi kemana lah. Dari pengen tahu sejarah. Itu bisa Pak. ketemu. Gimana Pak tadi? Misalnya gini, Pak Raden punya bapak namanya siapa? Udah tadi yang silsilah Tadi tadi kan sampai ketiga berapa itu? 13. Sampai ke 13. 13. Pak Raden ini yang 13. Ya betul. Ya kan? Dan Datuk punya bapak. Ya kan? Ya betul. Yang bapak ini punya bapak lagi. Iya betul. Jadi berapa tadi yang disebut berapa turunan? Yang Bapak ingat tuh siapa? Misal jadi saya dulu ya. Bapak saya Raden Anggon. Bapak Raden Anggon Raden Tapa. Bapak Raden Tapa Raden Resid. Yang ini yang memadamkan Sayunin. Yang 5. Yang pindah ke Pulau Sambu nih. Pulau Sambu. Yang kelima dia berapa? Ada ini anak Sayunin. Masuk di Sian. Saya juga Pak. Masih ada hubungan. Setelah mudah-mudahan tidak tahu. Ada susunan ini macam begini. Itu Pak. Biasa kadang-kadang ketemunya kalau yang ngerti sejarah dalam hubungan-hubungan kerabatan tuh sampai 6 atau 7 keturunan tuh bin ke bin tuh ketemu. Dapat benar Kalau ketapang dapat. Yang hilang itu di bin kelima. Bin kelima Mbak itu. Jadi Uyu saya pun ngomong, Kai saya pun ya Kai Bapak pun tidak mengetahui itu ya. Kai Bapak deh. Kainya Bapak nih. Ada ngasih tahu maksudnya? Ada ngasih tahu. Ada. Memang dia pun tidak tahu mungkin. Tahu ya tahu mah. Kena boleh dikatakan pindah ke Pulau Sambu itu pun kena tadi Muhammad Aliuddin menggerak kanan. Masalah Pulau Sambu itu di mana? Hanya ni saya ini entah pandai nyebut. Bapak dikasih tahu bahwa pindah ke Pulau Sambu itu dikasih tahu siapa? Nanti mah Kai saya Raden Tapa teh. Jadi orang tu kau tu katanya Bapak Uyu kau tu Raden Resid teh ada abak nigi yang pindah ke Pulau Sambu. Kah genam bak ngomongnan. Ini ya katakan rata-rata usia beliau Bapak umur berapa? 60. 60. Kenapa? 400 tahun. 4 sambung tidak? 4 sambung. Rata-rata kan kehidupan dulu tuh orang-orang tua itu bisa mencapai usia 70 misalnya. Paling rendah. Paling rendah. Kalau udah 100 lah. 100. Kalau bapak saya 73 meninggalnya. 73. Kita ambil lah patokan 73. Masih ada kaitan itu Bang dah ketahuan tempat tadi. Yang stok yang dari 5 kan. Boleh aja benar. Pulau Sembu tu. 200 lewat. Ke Pangeran Dirigara itu. Dirigara. Kalau dihitung-hitung tahunnya lah rata-rata. Umur usianya katakan 70 tahun lah rata-rata 70 tahun. 280. Daya ingat manusia ya luar biasa. Ya. Kalau dia tahu dengan bin ke bin sampai 7 orang ya. Misalnya datuk kita, ya kan, namanya ini misalnya. Datuk kita punya bapak. Bapak ini. Tapi nampaknya saya pun tidak kurang usaha. 7 keturunan. Sekarang ada keluarga masuk penjara. Cerita ini banyak. Belum keluar ada sekarang. Siapa tuh Pak? Ada keluarga itu di sini mah sebenarnya dari pihak bapak keturun alir bapak. Masuk penjara? Masuk penjara di Ketapang. Jadi dia masuknya? Gara-gara obat udah 2 tahun 3 tahun. Jadi selalu nelpon saya sama dia ini dicari pun kena mau cari ini tapi bunyi-bunyi dah ketemuan. Saya mah dak nanya nih. Yang di atas yang orang 45 nih itu jadi yang ketemuan di Pulau Sambu teh ada orang juga tah di mana kalau cerita ini bisa dapat udah di tangan dia sekarang kan kalau enggak
namun dengan sejarahnya bah itu jadi saya ini pun bukan enggak sambil berusul untuk anak cucu bah ya. Untuk bagi saya bah ada mbah. Jadi anak saya pun ada semua di rumah nih gitu. Jadi masa-masa beliau pas Masih jadi di otak, di Gala itu ada semacam apa? Itu Kan udah Islam kan? udah. Nah cerita yang dari Karimata itu Pangeran Samudra itu dia menyebarkan agama itu di pulau itu. Gitu kan. Disebut ya Pangeran Samudra, Imam Samudra. Pulau Sambu. Pulau Sambu. Sambu ya? Iya, Sambu. Ada makamnya di samping masjid itu. Pulau Sambu. Gimana Pulau Sambu? Nah, itu mah Bukan Pulau Sambu. oh, Oke, Kim?